Hai, selamat menonton. Semoga terhibur ya. Pada perayaan malam tahun baru, disitulah Ben Mathias bertemu dengan jodohnya Alisa. Ben yang bekerja sebagai astrofisikawan membuat lensa optik untuk menangkap benda-benda yang tidak terlihat oleh mata biasa. Beberapa waktu telah berlalu dan sekarang Ben bekerja sebagai pemandu wisata di New Orleans. Mereka mengunjungi beberapa tempat termasuk pemakaman di daerah sana dan Ben tidak percaya adanya hantu. Seorang ibu bernama Gabby dan anaknya bernama Travis mengunjungi mansion baru mereka. Namun, mereka mulai mengalami beberapa kejadian menyeramkan karena banyaknya hantu yang menyambut kedatangan mereka. Mereka pun lari terbirit-birit dan memutuskan untuk meninggalkan mansion itu. Besoknya, orang asing yang mengaku sebagai Pastor Ken mendatangi rumah Ben. Ben tidak senang akan kedatangan tamu asing itu. Ken mengetahui jika Ben membuat kamera yang bisa menangkap foto partikel hantu. Tapi karena Ben tidak percaya hantu, maka dia mengusir Ken. Ketika Ken menyebutkan masalah Gabby yang memiliki rumah berhantu, Ken meminta Ben untuk membawa kameranya dan hanya perlu memotret beberapa penampakan di sana. Ketika Ken menyebutkan bayaran sebesar $2.000, Ben pun menyetujuinya. Setelah menempuh perjalanan selama 1 jam, Ben sampai di mansion Gabby dengan membawa kamera yang kehabisan baterai. Sebelum masuk, Gabby memperingati Ben jika dia takut, maka Ben bisa pergi sekarang. Tapi karena Ben yang tidak percaya adanya hantu, dia memutuskan untuk tetap masuk ke mansion itu setelah menerima pembayaran dari Gabby. Ben pun berkenalan dengan Travis dan Gabby yang adalah seorang dokter di New York. Mereka memutuskan pindah ke New Orleans untuk memulai hidup baru. Gabby dan Travis tidur di ruang keluarga karena menurut mereka hanya tempat itu yang aman. Ben pun mulai menjelajahi rumah dan berpura-pura memotret ke beberapa tempat. Ben mengambil kesimpulan jika tidak ada hantu apapun di mansion itu dan menyebut jika mereka mengalami sugesti saja. Gabby pun hanya tersenyum. Lalu Ben segera meninggalkan mansion itu. Ketika Ben sampai di rumahnya, Ben mengalami kejadian aneh. Channel televisinya berganti dengan sendirinya, lalu ada yang menarik remote TV. Dia pun bergegas mengambil sebuah kamera untuk memotret sesuatu dan terlihatlah sebuah penampakan. Ben masih belum percaya dan mencoba untuk memotret tanpa flash kamera. Namun, tidak ada penampakan hantu. Ketika dia sedang tidur, dia merasakan tetesan air dan pintu kamar mandinya digedor oleh seseorang. Setelah dibuka, tampaklah lautan dengan angin badai menerjang masuk ke kamar Ben. Ben memutuskan untuk pergi keluar, dan ketika dia kembali, rumahnya seperti sedang dilanda badai dan hantu itu meminta Ben untuk kembali ke mansion. Ben pun kembali ke mansion Gabby dan mengatakan jika ada sesuatu yang mengikutinya. Gabby juga menceritakan jika dia sudah kabur setelah melihat hantu di rumah itu. Namun, kemanapun mereka pergi, para hantu selalu mengikutinya dan melakukan teror agar Gabby kembali ke mansion. Ben mengatakan jika yang diperlukan oleh Gabby adalah orang yang bisa melakukan pengusiran hantu. Kemudian muncullah Ken. Walaupun Ben menolak, namun dia sudah terlanjur terkurung bersama yang lain. Ben menunjukkan tangkapan foto yang didapatinya. Terdapat penampakan seperti seorang pelaut yang ada di sebuah lukisan di mansion itu. Para hantu tidak ingin meneror mereka, namun hanya menginginkan mereka kembali ke mansion untuk suatu alasan. Jam menunjukkan pukul 12 malam, yang artinya mereka harus diam di ruangan itu jika ingin aman. Ben yang keras kepala memutuskan keluar dari ruangan itu. Tidak lama kemudian, Ben dikejar oleh hantu yang membawa kapak. Akhirnya, Ben mulai percaya dan menginginkan tambahan orang untuk menyelesaikan misi ini. Ken akan membentuk sebuah tim dan hari ini
Dia bersama Ben akan bertemu dengan seorang profesor yang membuat sebuah buku tentang mansion berhantu. Profesor itu bernama Bruce Davis. Lalu, mereka mencari seorang paranormal yang bernama Harriet. Ben juga memasang CCTV di beberapa tempat. Bruce menceritakan sejarah mansion itu. Menurut informasi yang didapat oleh Bruce, jika mansion itu dibeli oleh seseorang bernama William Gracie. Namun, identitas pemilik sebelumnya dirahasiakan. Tapi istri William yang bernama Eleanor meninggal karena sakit. Saat itulah kejadian aneh terjadi. Bruce senang karena selama 60 tahun dia sangat ingin pergi ke mansion itu. Tapi, minggu depan Bruce akan menjalankan operasi jantung. Itu membuat Ken dan juga Ben melarang keterlibatan Bruce. Karena dilarang, maka Bruce tidak akan memberikan informasi itu kepada mereka. Tapi Ben merebut paksa data yang dipegang oleh Bruce. Harriet mulai memeriksa mansion dan dia mengatakan jika banyak duka yang tidak terselesaikan di mansion dan menyebabkan arwah-arwah terjebak di sana. Tapi butuh waktu 1 minggu untuk Harriet melakukan persiapan pengusiran arwah, lalu Harriet tanpa basa-basi pergi dari mansion. 2 jam kemudian, Harriet kembali ke mansion karena hantu-hantu itu mengikutinya. Harriet marah karena tidak ada satupun yang memberitahu jika ada hantu berkuda yang mengikutinya. Harriet pun terpaksa untuk membantu mereka. Menurut artikel dari Bruce, jika William menjadi gila lalu bunuh diri. William menghabiskan uangnya untuk menyewa paranormal. Setelah itu, ditemukan 66 orang yang sudah pindah ke mansion itu dan semuanya mati secara aneh dan mengerikan. Seperti 2 orang bersaudara saling menembak, lalu istri yang mencincang 5 suaminya. Kemudian paranormal bernama Madame Leota yang membantu William. Mereka juga menemukan sebuah ruangan bawah tanah yang dipakai William dan Madame Leota untuk melakukan panggilan arwah. Mereka duduk di ruangan itu. Lalu Harriet berniat untuk memanggil arwah William. Setelah beberapa menit mereka bergandengan tangan, Harriet berhasil memanggil arwah dan memintanya untuk membuat sebuah tanda. Dari kamera Ben, mereka bisa melihat arwah William yang meminta mereka untuk berbicara dengan Madame Leota, lalu arwah itu pergi. Tiba-tiba, sebuah arwah lainnya datang menghancurkan kamera milik Ben. Lalu, Harriet memanggil arwah Madame Leota, tapi yang terjadi, kursi yang diduduki Harriet ditarik hingga keluar dari mansion. Kemudian mereka melihat kedatangan Bruce yang marah-marah, namun dia pun diusir seperti Harriet. Menurut Harriet, yang mengusir mereka bukanlah arwah William, namun arwah lain yang melarang mereka untuk berbicara dengan Madame Leota. Ketika semua sudah tertidur, Bruce menghilang dari ruangan. Ben dan Harriet bersama mencari Bruce. Ternyata Bruce ingin mencari Leota. Mereka pun berjalan di lorong dan mendengar sesuatu dari loteng mansion. Ada sebuah tangga menuju gudang di loteng, dan Ben menaiki tangga itu. Namun tiba-tiba pintu tertutup ketika Ben sudah sampai di atas. Ben menemukan sebuah peti, namun ada hantu wanita yang melemparkan kapak ke arah Ben. Dan dia terus mengejar Ben. Beruntung Ben berhasil keluar dari gudang dengan sebuah peti. Ketika peti dibuka, mereka melihat sebuah buku mantra yang ternyata milik Leota. Dan sebuah bola kristal berisi arwah Leota yang terkurung di sana. Kemudian Leota pun memberikan penglihatan tentang masa lalunya. Pada zaman dahulu, William meminta Leota untuk memanggil arwah istrinya. Selama setahun, Leota dan William terus memanggil arwah Eleanor. Namun atas ritual yang mereka lakukan itu membuat ratusan roh asing datang dengan bebas, tapi Eleanor tetap tidak datang. Hingga Leota memutuskan untuk menyerah karena dia takut memanggil roh jahat. Tapi suatu hari,
William mendapat pesan dari roh yang mengaku Eleanor yang meminta William untuk menyusulnya ke alam roh. William pun menuruti roh itu dengan bunuh diri. Lyota tahu jika ada roh jahat memakan perasaan duka dari William. Lyota pun mencari tahu siapa roh itu, namun Lyota tidak melihat wajah roh jahat, karena roh tersebut menjebak Lyota masuk ke dalam bola kristal miliknya sendiri hingga sekarang. Roh itu sudah menjebak hampir 933 roh selama masa hidup Lyota. Roh jahat itu akan melakukan sebuah ritual jika berhasil mendapatkan 1000 roh lainnya untuk bisa terbebas dari belenggu mansion. Lyota melihat Ben yang sangat berduka atas kehilangan istrinya. Orang yang berduka sangat rentan untuk dimanipulasi oleh roh jahat. Mereka setuju untuk melakukan pengusiran roh, tapi ritual itu akan berhasil jika dilengkapi dengan objek yang pernah dimiliki oleh roh tersebut. Tiba-tiba, Lyota menghilang karena mendengar suara roh lain. Bruce mengingatkan kembali jika selama Lyota menghilang, sudah 66 orang yang mati di mansion itu, berarti sudah ada 999 roh yang terjebak. Maka roh jahat itu hanya membutuhkan 1 roh lagi. Mereka hanya memiliki waktu 4 hari lagi sebelum bulan purnama. Ken mendapat ide bagaimana jika mereka yang masuk ke dunia roh. Harriet pun menyetujuinya. Dan ketika malam tiba, mereka semua siap untuk melakukan ritual mencari roh jahat. Harriet akan mencoba untuk mencari roh tersebut, dan jika dalam 10 menit dia belum kembali, mereka harus membunyikan lonceng. Mereka harus memikirkan hal-hal sedih untuk memulai ritual, dan Harriet membacakan beberapa mantra. Namun, hanya roh milik Ben yang keluar dari tubuhnya, dan dia melihat roh William Gracie. Ben pun mengejar William untuk meminta bantuan. William menceritakan jika dia tidak mengenal nama manusia dari roh jahat itu, dan roh jahat memaksa para roh lain untuk menuruti keinginannya. William mengingatkan jangan sampai ada 1 roh lagi yang tertangkap. Jika tidak, semua roh yang ada di sana akan terperangkap selamanya di mansion itu. Roh jahat itu pun datang. Roh dengan kepala yang berada di dalam kotak mengejar Ben untuk melakukan kesepakatan. Tim lainnya sudah membuka mata dan mereka melihat Ben yang kerasukan. Gabby dan Harriet membantu untuk mengembalikan roh Ben. Ben menceritakan apa yang diketahuinya, dan Ben tahu jika roh jahat itu menginginkan dirinya menjadi roh terakhir, karena perasaan duka Ben yang terlalu dalam atas meninggalnya Elisa. Ben menyesal karena sebelum istrinya itu meninggal, dia membentak Elisa karena sedang stres dengan pekerjaannya. Padahal, Elisa hanya meminta Ben untuk menemaninya membeli makanan. Karena berdebat, maka Elisa memutuskan untuk pergi sendiri. Namun naas, di perjalanan, Elisa mengalami kecelakaan dan 20 menit kemudian, Elisa meninggal. Suasana pun menjadi sedih, lalu Bruce melontarkan guyonan untuk mencairkan suasana, dan itu berhasil. Besoknya, Bruce dan Ben pergi ke kantor polisi. Dengan alasan, jika Ben kerampokan, maka mereka meminta bantuan ahli untuk menggambar wujud dari roh yang dilihat oleh Ben. Dari petunjuk yang Ben ingat, jadilah sebuah gambar dan mereka bisa melihat jika roh itu dulunya bernama Alistair Crumb. Di masa kecil, Alistair diusir oleh ayahnya sendiri hanya karena Alistair banyak menangisi kepergian ibunya. Hingga pada suatu hari, tanpa teman maupun keluarga, Alistair menghilang. Beberapa tahun kemudian, ayah Alistair meninggal secara misterius. Lalu Alistair kembali menjadi pengusaha kaya raya yang sering mengadakan pesta mewah bersama orang-orang yang mengkhianatinya. Dan banyak tamu yang menghilang. Kabarnya, jika Alistair mendalami sihir gelap yang membutuhkan darah manusia agar tetap kaya dan berkuasa. Hingga suatu hari, para karyawannya memberontak dan memenggal kepala Alistair.
Sebelum dibunuh, Alistair bersumpah akan membalaskan dendamnya. Gabby melihat artikel jika rumah Alistair dijadikan tempat penginapan. Mereka pun akan pergi ke rumah itu dan mencari barang-barang milik Alistair yang masih tersisa. Ketika Ben sudah bersiap, Alistair seperti tidak senang dengan berita tersebut, dan dia menghambat perjalanan Ben. Untungnya, Ben, Travis, dan Ken berhasil keluar dari area mansion. Sedangkan Alistair memasuki tubuh Bruce. Pagi pun tiba. Ketika mereka sampai di rumah Alistair Crumb, hantu pelaut tetap mengikuti mereka. Ben terus bertanya kepada tour guide apakah benda-benda di sana adalah milik Alistair. Namun ternyata benda-benda itu hanyalah properti perusahaan ataupun benda tiruan. Seorang pengunjung lainnya mendapat informasi jika orang-orang menemukan badan Alistair tapi tidak dengan kepalanya. Jadi, menurut orang-orang, jika kepala Alistair masih berada di sekitaran rumahnya. Travis mendapat ide untuk meminta bantuan kepada roh pelaut, dengan jaminan jika mereka harus mengembalikan roh itu ke laut. Tentu saja itu permintaan mudah, tapi setelah misi mereka berhasil. Roh pelaut itu mengajak mereka ke ruangan perapian. Di tempat itu ada sebuah ruangan menuju ke bawah tanah. Karena tempat yang kecil, maka hanya Travis yang bisa masuk. Ternyata Alistair mengubur orang-orang yang dibunuhnya di tempat itu. Lalu Travis melihat sebuah topi beserta tengkorak Alistair. Setelah mendapatkan benda itu, mereka pun kembali ke mansion. Ben dan Ken meminta Travis untuk menunggu di mobil karena ini situasi yang berbahaya. Ken pun ragu untuk masuk kembali ke mansion, karena sebenarnya dia bukanlah seorang pastor. Dia hanyalah seorang pedagang perlengkapan Halloween dan dia menipu orang untuk berpura-pura menjadi pengusir hantu. Tapi Ben tidak peduli. Mereka hanya harus segera menyelesaikan misi itu. Bruce menyambut kedatangan mereka dan mengatakan jika Harriet menemukan sebuah mantra untuk mengusir para roh, sehingga mansion itu sudah aman. Namun, Ben dan Ken merasa curiga dengan Bruce. Ben memutuskan untuk pergi mencari Harriet dan Gabby, sedangkan Ken menemani Bruce. Tiba-tiba Bruce mimisan karena dia sudah dirasuki oleh Alistair. Alistair menginginkan topi miliknya. Bruce melemparkan topi itu ke arah perapian. Ben berhasil melepas ikatan Harriet dan Gabby. Ketika bulan purnama tiba, Alistair keluar dari tubuh Bruce. Semulanya, Alistair menargetkan Ben untuk menjadi roh ke-1000. Tapi sekarang, dia mengincar Travis dengan berpura-pura menjadi roh ayah Travis yang sudah meninggal 1 tahun lalu. Travis pun mengikuti suara yang mirip dengan ayahnya. Ben dan Gabby akan mencari Travis. Lalu Harriet ditugaskan berbicara dengan Leota. Sedangkan Ken bertugas untuk mengalihkan para roh yang menghadang mereka. Setelah itu, Bruce yang bertugas untuk mengambil topi. Ken terus membacakan doa, berharap agar para roh itu pergi, namun tidak berhasil. Sehingga Ken memutuskan untuk menghina para roh dengan mengatakan jika mereka adalah hantu bodoh. Taktik itu pun berhasil dan para roh mengejar Ken. Lalu Bruce bangkit untuk mengambil topi yang sudah mulai terbakar. Di sisi Harriet, Leota meminta untuk membebaskannya dengan sebuah mantra yang ada di dalam buku. Sedangkan Ben meminta bantuan William untuk menemukan Travis. Travis yang hampir percaya dengan tipu daya Alistair langsung sadar atas rayuan Ben jika suara yang didengar oleh Travis bukanlah ayahnya. Untungnya Travis lebih percaya dengan Ben dan mereka segera lari mencari jalan keluar. Namun mereka malah diarahkan ke sebuah kuburan dengan kumpulan para roh yang menunggu di sana. Alistair mengancam akan meneror Gabby dan Travis selamanya jika Ben tidak mau menjadi roh ke-1000. Sedangkan Ken yang lelah kabur dari kejaran para roh
memutuskan untuk merayu para roh dengan jaminan kebebasan mereka. Ben siap untuk menyerahkan dirinya kepada Alistair. Lalu datanglah Harriet bersama Lyota, disusul oleh Ken dan para roh yang akan membantu mereka menyerang roh lainnya. Bruce juga datang membawa sisa topi yang hampir saja terbakar habis. Dengan bantuan Lyota, Harriet memecahkan mantra untuk mengembalikan Alistair ke alam yang seharusnya dia berada. Alistair masih mencoba merayu Ben untuk ikut dengannya. Namun Ben akan mengikhlaskan kepergian Elisa dari hidupnya. Roh Alistair pun berhasil dikuburkan. Tapi beberapa roh memutuskan untuk tetap tinggal, sedangkan Lyota akan kembali masuk ke bola kristal. Gaby pun akan membiarkan para roh tetap tinggal di mansion mereka. Dan sesuai janji Ben, mereka mengantarkan roh pelaut kembali ke laut. Ketika hari Halloween tiba, Gaby mengadakan party di mansion bersama tim dan para roh yang ada di sana.